Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Deddy Corbuzier lahir di Jakarta pada 28 Desember 1976 dengan nama lengkap Deodatos Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Ayahnya bernama Omar Senjoyo yang merupakan keturunan Tionghoa serta masih memiliki darah pribumi dan berasal dari Banyuwangi. Sementara ibunya bernama Heniwati yang merupakan keturunan Tionghoa asli dan berasal dari Malang. Deddy juga diketahui memiliki 2 saudara. Masa kecil Deddy ternyata tak seindah yang dibayangkan. Ia bisa dibilang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya merantau ke Jakarta dan sempat menjalani kehidupan ekonomi yang tidak mudah. Ayah Deddy banting tulang dengan menjadi sopir mikrolet, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Melewati kehidupan yang sulit, Deddy bahkan bercerita bahwa keluarganya tak jarang kesulitan untuk makan. Pernah suatu waktu, orang tua Deddy hanya mampu membeli 1 porsi bakso untuk dibagi sekeluarga. Sewaktu SD, Deddy mengaku sering dibully oleh teman-temannya sampai pulang ke rumah dengan keadaan menangis. Oleh ayahnya, Deddy disekolahkan di sekolah Katolik yang mayoritas muridnya berasal dari keluarga kaya. Selain dibully karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu, Deddy juga dibully karena fisiknya yang gemuk. Perkenalan Deddy pada dunia sulap ternyata dimulai sejak ia masih kecil. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Deddy sering menonton aksi pesulap asal Amerika, Mark Wilson, di televisi. Dari situlah ketertarikan Deddy pada dunia sulap mulai muncul. Trik-trik Mark Wilson paling Deddy kagum adalah saat pesulap Amerika tersebut mampu mengubah tongkat menjadi bunga dan mengeluarkan burung dari tangannya. Karena ketertarikan yang semakin besar, Deddy akhirnya meminta kepada ibunya untuk dibelikan buku sulap. Ia pun bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari trik-trik sulap. Deddy juga pernah diberikan alat sulap seharga Rp600.000 oleh sang ayah. Hal ini sempat membuat Deddy sedih karena ia tahu kondisi keuangan ayahnya saat itu, mengingat uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain. Dari sini, Deddy bertekad agar bisa menjadi pesulap yang sukses. Hingga akhirnya, karir profesional sebagai pesulap dimulai saat Deddy berumur 12 tahun. Saat itu, ia diminta tampil unjuk keahlian sulap di dunia Fantasi Ancol. Ia diajak oleh pesulap-pesulap senior untuk tampil di sana. Meski hanya dibayar Rp50.000, menurut Deddy itu adalah pengalaman yang tak akan ia lupakan. Menginjak bangku SMA, kondisi keuangan keluarga Deddy Corbuzier pun mulai membaik. Ayah Deddy dipercaya sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan mesin asal Jepang. Di masa itu, Deddy pun berkesempatan ikut sang ayah perjalanan dinas ke Israel. Di Israel, Deddy sekaligus mengikuti sejumlah seminar tentang sulap. Di sini ia pun tahu bahwa jenis sulap ternyata ada macamnya. Deddy akhirnya mengenal metal magic. Ia pun mendedikasikan diri untuk mempelajari trik sulap ini, bahkan bergabung dengan internasional. Deddy menggunakan nama Corbuzier sebagai akhiran namanya. Nama tersebut ternyata pemberian dari mantan pacarnya semasa SMA sampai kuliah bernama Katie. Katie merasa nama asli Deddy kurang menjual untuk menjadi nama panggung. Itulah mengapa Katie mengusulkan nama Corbuzier kepada Deddy. Corbuzier sendiri diambil Katie yang bersekolah arsitek dari nama seorang arsitek asal Prancis bernama Le Corbusier. Nama itulah yang akhirnya dipakai Deddy untuk nama panggung sampai sekarang, meski ia dan Katie sudah lama putus hubungan.
Saat menginjak usia 18 tahun, ia mulai mendapat kontrak di sejumlah hotel-hotel internasional di Jakarta. Dedi harus menampilkan pertunjukan sulapnya di sejumlah hotel mewah di Jakarta. Lalu, pada tahun 1998, Deddy Corbuzier pertama kalinya tampil di televisi. Ia tampil dengan gaya khasnya zaman dulu, rambut botak di bagian depan dan rambut panjang yang dikuncir di bagian belakang. Ditambah hiasan eyeliner hitam tebal yang selalu menjadi ciri khas Deddy Corbuzier. Di masa itu, ada sebuah acara musikal yang bernama Impresario 008 yang menjadikan Deddy sebagai bintang tamu untuk unjuk keahlian sulapnya. Dari acara itu, nama Deddy semakin dikenal. Di tahun yang sama, Deddy mendirikan sebuah komunitas untuk para pesulap. Komunitas yang dinamakan Pentagram Management berhasil melambungkan nama-nama pesulap lain seperti Romy Rafael dan Demian Aditya. Seiring dengan karirnya sebagai pesulap yang menanjak, aksi sulapnya kala itu memang bisa dibilang cukup berbeda dibanding pesulap yang lain. Saat itu aksinya yang paling terkenal adalah mampu mengendarai kendaraan dengan mata tertutup. Ia menggabungkan efek psikologi, kekuatan membaca pikiran, dan psikenotik, melakukan pertunjukan sulap dengan durasi terlama. Di tahun 2009, Deddy Corbuzier memiliki ide untuk membuat ajang pencarian bakat pesulap muda di stasiun televisi. Acara tersebut akhirnya dinamakan The Master yang tayang perdana di RCTI. Tak disangka, acara The Master menuai kesuksesan besar sampai akhirnya berlanjut, yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2012. Sejumlah pesulap terkenal yang dulunya jebolan The Master antara lain Master Limbat, Denny Darko, dan Joe Sandi. Perjalanan panjang Deddy Corbuzier sebagai pesulap akhirnya mendapat apresiasi pada tahun 2010. Di tahun tersebut, Deddy berhasil mendapatkan penghargaan. Deddy diakui menjadi mentalis terbaik di seluruh dunia. Deddy tentu sangat bangga dengan pencapaian yang ia raih. Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut untuk ayahnya yang telah tiada. Tanpa dukungan orang tua, tentu Deddy merasa tak akan sampai di titik ini. Karir pesulap Deddy Corbuzier memang berkembang sangat pesat. Sejumlah pesulap dunia diketahui pernah berkolaborasi dengannya. Siapa sangka dengan menjadi mentalis, Deddy saat itu bahkan sudah bisa berpenghasilan sebesar 2 miliar rupiah dalam waktu 1 bulan. Berbicara soal kehidupan pribadi Deddy Corbuzier, ia menikah dengan Kalina Oktarani pada tahun 2005. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Aska Nikola Corbuzier. Pernikahan tersebut bertahan selama 8 tahun lamanya, yang kemudian di tahun 2013 keduanya resmi bercerai. Meski begitu, baik Deddy maupun Kalina sampai saat ini tetap berhubungan untuk membesarkan dan merawat putra sematawayang mereka. Kabar mengejutkan di tahun 2015, Deddy mengumumkan bahwa dirinya mundur dari dunia sulap yang sudah melambungkan namanya. Keputusan tersebut tentu mengejutkan banyak orang, apalagi Deddy sudah menggeluti dunia sulap selama kurang lebih 30 tahun. Dalam pengakuannya, Deddy mundur dari dunia sulap karena ingin fokus dengan putra sematawayangnya. Ia merasa selama menjadi pesulap yang menggelar pertunjukan setiap minggu di luar kota sangat menyita waktunya bersama sang anak. Tak hanya berkecimpung di dunia sulap, pada tahun 2010, Deddy yang merupakan lulusan psikologi memiliki mimpi menjadi seorang hot talk show. Untuk mewujudkan mimpi ini, Deddy rela untuk casting lagi ke TV swasta nasional dan menjelaskan konsep acara yang ingin ia bawakan, sampai akhirnya salah satu TV swasta Trans 7 menerima ide Deddy dan lahirlah acara TV inspiratif yang kita kenal bernama Hitam Putih.
Selama 10 tahun lamanya, acara ini pun berhenti semenjak pandemi COVID-19. Tak berhenti berkarya, saat ini Dedi semakin dikenal sebagai YouTuber yang memiliki lebih dari 15 juta subscriber yang telah menghasilkan banyak konten bermanfaat dengan konten podcast sebagai unggulannya. Dalam podcastnya, seringkali Dedi mengundang tamu-tamu yang sedang menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan bisa mengemasnya dalam obrolan yang menarik. Tahun 2019 menjadi langkah perjalanan spiritual yang baru bagi Deddy Corbuzier. Ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Pada tanggal 21 Juni 2019, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dibantu Gus Miftah, seorang pemuka agama Islam yang juga bahkan sahabat Deddy Corbuzier. Kepindahannya menjadi seorang muslim murni karena keinginannya sendiri yang sudah mempelajari agama Islam sejak lama bertahun-tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, kesamaan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silakan tuangkan pada kolom komentar di bawah. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.